Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Perkenankan, saya Muhammad Nizaruddin, NIM 2220091. Izin untuk mempresentasikan tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan judul tema Iman dan amal soleh adalah kunci kejayaan. Quran Surat An-Nur ayat 55. Iman dan amal soleh merupakan aspek penting dalam Al-Quran. Keduanya saling berhubungan. Iman merupakan konsep keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan amal soleh merupakan perbuatan baik yang berlandaskan keimanan. Hal ini terkandung dalam Quran Surat An-Nur ayat 55 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yushrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan amal soleh bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhoi, yaitu Islam, dan Dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat An-Nur ayat 55. Kemudian asbabun nuzul dari surat ini, yaitu disebutkan bahwa ayat ini turun kepada Rasulullah dikarenakan keluh kesah sebagian sahabat beliau pada beberapa kejadian memilukan yang menimpa mereka dari pihak musuh, berupa rasa takut yang mencekam dan menteror, berupa gangguan dan hal-hal menyusahkan yang mereka jumpai karena kejadian-kejadian memilukan tersebut. Tafsir At-Tabari 19209. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa para sahabat Rasulullah SAW berangan-angan untuk menguasai Mekkah yang saat itu tengah dikuasai oleh orang-orang musyrik. Maka Allah menurunkan ayat ini. Tafsir As-Sam'ani 3544. Kemudian penafsiran Quran Surat An-Nur ayat 55. Yang pertama, tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Allah menjanjikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman dari kalian dan mengerjakan amal-amal soleh dengan mewariskan kepada mereka tanah kekuasaan kaum musyrikin dan menjadikan mereka penguasa padanya, sebagaimana Allah memperlakukan para pendahulu mereka
dari kalangan kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, tafsir Al-Mukhtasar, markas Tafsiriyat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman terhadap Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh di antara kalian, bahwa Dia sungguh akan menolong mereka untuk mengalahkan musuh-musuh mereka, dan akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka dari kalangan kaum mukminin untuk berkuasa. Yang ketiga, tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia. Allah menjanjikan hidayah bagi mereka yang taat kepadanya dan Rasul-Nya. Melalui ayat ini Allah menegaskan janji lainnya bagi yang beriman dan beramal soleh. Allah telah menjanjikan secara pasti kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang membuktikan keimanannya dengan mengerjakan kebajikan, yaitu semua aktivitas yang bermanfaat sesuai tuntunan agama. Kemudian aplikasi atau pengaplikasian Quran Surat An-Nur ayat 55 ini dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa pengaplikasian. Yang pertama, bersikap sabar dan selalu optimis dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua, beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas dalam menjalankannya. Yang ketiga, menjauhi syirik dengan segala ragamnya, termasuk beramal dengan maksud selain Allah. Yang keempat, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini haruslah selalu beriman dan beramal soleh. Yang kelima, berbuat amal soleh haruslah ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditinjau dari aspek tarbawi, Quran Surat An-Nur ayat 55 ini mengandung beberapa aspek. Di antaranya yang pertama, beriman kepada Allah dengan melakukan berbagai amal soleh. Dan yang kedua, janganlah kufur nikmat terhadap anugerah berupa kejayaan yang telah diraih. Yang ketiga, termasuk orang yang fasik, mereka yang telah keluar dari ketaatan kepada Allah dan telah berbuat kerusakan. Yang keempat, dua pokok pendirian yang harus dipegang teguh, yakni iman atau kepercayaan dan amal soleh atau perbuatan baik. Dan yang terakhir, kelima, agama menjadi kokoh dan teguh apabila telah berpadunya iman dan amal soleh yang nyata dalam bermasyarakat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afwu minkum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.